Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari kelas 2G dengan NIM 1054011118921. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini bertemakan peristiwa dalam kehidupan dengan subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Adapun tujuan pembelajaran atau pendahuluannya yaitu yang pertama, mampu mengetahui peristiwa kedatangan bangsa barat. Yang kedua, dengan kegiatan menyimak isi bacaan, siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan negara-negara yang dijajah. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui rempah-rempah yang ada di Indonesia. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Lalu, bagaimana peristiwa kedatangan bangsa barat itu? Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Adapun tujuan utama dari penjajahan samudra yaitu yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau of gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun yang pertama, penjajahan Portugis terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511. Yang kedua, pada tahun 1512 datang ke Maluku. Yang ketiga, mulanya Portugis datang untuk berdagang, pala dan cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Yang keempat, tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Yang kelima, Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang keenam, yaitu persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Yang ketujuh, akibatnya Portugis monopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Yang kedelapan, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, yaitu penjajahan di Spanyol. Ada beberapa, yaitu yang pertama, tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Kedua, tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat-rakyat Tidore. Yang keempat, rakyat Maluku
bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa baru pada tahun 1534. Dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Baru aja tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah tetap berada di Indonesia. Yang ketiga, penjajahan Belanda. Yang pertama, Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Yang kedua, Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Yang ketiga, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC untuk monopoli perdagangan rempah-rempah di Banten pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. Lalu, apa hubungan cengkeh dengan penjajahan yang dialami bangsa kita? Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Cengkeh juga merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Baiklah teman-teman, demikianlah pembelajaran